Bang. Jangan merokok, Bang. KPL, Bang. Ya. Oke. Ya, nanti Anda kena pelanggaran, kena ban nanti akun Anda. Ya, Kalau oke. akun saya sih nggak apa-apa, akun Anda yang kena pelanggaran. Ya. Akun kecil, Bang. Bandingkan abang itu ya jauh lah. Ya. Coba Alwa, ini Anda ini seorang muslim kah atau gimana? Iya muslim bang, tapi nggak terlalu muslim-muslim banget. Nggak terlalu muslim-muslim banget, maksudnya gimana? Ya masih cetek lah ilmunya. Oh ya pantesan teman-teman. Saya sering bilang begini bang. Kalau seseorang itu Islam, pasti karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, pasti Islam akan ditinggalkan. Gak bisa bang. Ya nanti Anda begini nanti. Enggak, itu umat Islam di Indonesia ini ada berapa jumlahnya bang? Itu yang rusak Ada itu berapa? banyak. Banyak. Yang rusak itu berapa jumlahnya? Banyak itu. Rame-rame itu. Banyak. Kalian bisa nggak lihat videonya? Ya bandingkan umat Islam di Indonesia berapa? Bang, kalau Anda cendok air laut 1 gelas, dibandingkan yang segelas dengan yang 1 laut itu beda jauh nggak? Jauh kan? Oke, tapi 1 sampel yang di gelas itu bisa menyimpulkan keseluruhannya nggak? Ya nggak bisa lah bang. Nah, kan, pantesan Anda masih Islam. Bang, Anda ke laut, oke? Air laut kan begitu luas, betul? Begitu banyak volumenya, betul? Betul. Ambil 1 gelas, lalu Anda cicipin asin. Pertanyaan saya, apakah yang sisanya itu yang luas itu belum tentu asin? Ya sama asin. Nah, itu Anda tahu. Jadi sama seperti itu bang, kita ini menggunakan metode sampel. Kenapa kita menggunakan metode sampel? Karena kita menghemat energi, menghemat biaya. Akal kita itu tetap ada untuk menyimpulkan sesuatu itu nggak harus semua dites. Nggak harus semua dites. Contoh begini. Jumlah orang Islam di Indonesia ada 250 juta, betul? Nah, apakah perlu saya tes 250 juta itu atau hanya 100 orang saja untuk menentukan atau mayoritas orang Islam tidak ngerti bahasa Arab? Iya. Jadi kita itu main sampel. Tes 100 orang Islam, pilih secara acak. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka tidak tahu artinya. Berarti dapat disimpulkan keseluruhan orang Islam ketika membaca Al-Quran, mayoritas tidak mengerti isinya. Setuju? Nanti dulu bang. Kalau Setuju dia kan? satu, nanti dulu. Silakan. Bisa saya katakan setuju. Kalau dia 10, 1 buat onar gitu bang ya. Nah, sama aja kayak umat ya patuh Kristen juga. Apakah umat Kristen nggak pernah buat salah? Baik, saya tanya dulu sama Anda. Contoh, sebutkan 1 tindakan orang Kristen yang dalam tanda kutip terinspirasi ajaran agama Kristen untuk membuat onar. Silakan. Yang di Papua itu gimana bang? Silakan tunjukkan. Apa kegiatannya, apa yang mereka lakukan, lalu adakah mereka mengucapkan, memanggil-manggil nama Tuhannya ketika melakukan? Silakan. Ya gak ada lah, sama aja. Nah ini makanya saya bilang, Bang, kalau orang Islam ketika mereka demo di Monas, ketika mereka sedang bikin rusuh, mereka menggunakan atribut keagamaan gak? Rusuhnya di bagian apa dulu bang? Nah ini orang Islam ini susah mengakui memang sulit. Berat. Sulit. Kesulitnya gimana bang? Bang, coba Anda jujur ya, Anda jujur. Ini
yang dirusakin itu rumah yang ada kegiatan Kristen di dalamnya. Menurut Anda, Ya, orang-orang ini yang merusak ini tahu nggak bahwa itu karena ada kegiatan Kristen di dalamnya? ya mungkin tahu, tapi memang Mungkin salah tahu. mereka. Memang susah ini ngomong sama mereka itu. Enggak, itu mereka memang salah, Bang. Saya nggak ngelukung Bukan, mereka. kita kok. nggak Memang- ngomongin mereka salah atau enggak. Yang saya tanya, kenapa mereka itu kalau ada kegiatan-kegiatan Kristen di kampung mereka itu merasa alergi, mereka langsung merasa mau ngerusak. Enggak, itu tempat agama tempat ibadah mereka itu udah berapa lama di situ? Udah bang, Anda bagusan mukul beduk di masjid sana, mukul beduk.